Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi perguruan tinggi untuk video roadshow Aku Masuk ITB 2021. Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1968, perguruan tinggi adalah lembaga ilmiah yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di atas perguruan tingkat menengah dan yang memberikan pendidikan dan pengajaran berdasarkan kebudayaan kebangsaan Indonesia dan dengan cara ilmiah. Serta tujuan pendidikan tinggi adalah 1. Mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. 2. Mengembangkan dan menyebarkan luaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian, serta mengoptimalkan penggunanya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional sesuai Undang-Undang 2 Tahun 1989, Pasal 16 Ayat 1. Perguruan tinggi dibedakan menjadi beberapa jenis. Pertama, berdasarkan pengelolaannya. Yang pertama, perguruan tinggi negeri atau biasa disingkat PTN, yaitu perguruan tinggi yang penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah. Yang kedua, perguruan tinggi swasta atau biasa disingkat PTS, yaitu perguruan tinggi yang penyelenggaraannya dilakukan pihak swasta. 2. Berdasarkan bentuknya. 1. Universitas. Lembaga pendidikan ini hadir untuk mencetak tenaga profesional, siap kerja, bahkan tenaga peneliti. Universitas ini sendiri terdiri dari beberapa fakultas dan setiap fakultasnya terdiri dari beberapa jurusan. Contohnya, Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, Universitas Diponegoro. Yang kedua, institut. Jika universitas terdiri dari beberapa fakultas yang masing-masing berbeda bidang studinya dan tidak berasal dari satu jenis keilmuan, sebaliknya, institut hanya memiliki beberapa fakultas yang berasal dari satu jenis keilmuan. Contohnya, Institut Teknologi Bandung, Institut Teknologi 10 November, dan Institut Pertanian Bogor. Yang ketiga, sekolah tinggi. Setelah institut, ada juga yang namanya sekolah tinggi. Sekolah tinggi sangat berbeda dengan universitas serta institut, mengingat sekolah tinggi ini hanya menyediakan satu fakultas yang terbagi ke dalam beberapa jurusan. Contohnya, Sekolah Tinggi Intelijen Negara, Sekolah Tinggi Sandi Negara, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia. Keempat, politeknik. Politeknik merupakan jenis perguruan tinggi yang memiliki tujuan untuk menyiapkan mahasiswa menjadi tenaga terampil di sebuah bidang tertentu. Di dalam politeknik, mahasiswa akan diberikan pembelajaran praktek yang lebih banyak daripada dengan teori. Ya, ibaratnya kalau sekolah, politeknik ini mirip seperti SMK. Contoh, Politeknik Keuangan Negara STAN, Politeknik Statistika STIS, Politeknik Kesehatan Semarang. 5. Akademi. Akademi merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan terapan dalam satu cabang atau sebagian cabang ilmu tertentu. Perguruan tinggi terbentuk akademi ini merupakan kampus yang paling sempit wilayah bidang ilmunya dibandingkan dengan universitas, institut, sekolah tinggi, dan politeknik. Terdapat 3 jalur masuk perguruan tinggi negeri, yaitu SNMPTN, SBMPTN, serta seleksi mandiri. Sesuai dengan kebijakan pemerintah, masing-masing perguruan tinggi diberikan beberapa ketentuan mengenai jumlah mahasiswa yang bisa diterima melalui masing-masing jalur penerimaan. Yaitu, untuk SNMPTN, jumlah mahasiswa yang diterima minimal 20% dari kuota perguruan tinggi tersebut. Untuk SBMPTN, jumlah yang diterima minimal 40% dari kuota perguruan tinggi tersebut. Untuk seleksi mandiri, jumlah yang diterima maksimal 30% dari kuota. Khusus untuk PTN yang berstatus badan hukum,
ketentuan untuk penerimaan melalui SBMPTN minimal 30%, sedangkan untuk seleksi mandiri maksimum menjadi 50%. Namun demikian, hal tersebut hanyalah ketentuan dasar dan masing-masing perguruan tinggi tetap diberi kewenangan untuk menentukan kuota penerimaan di institusi masing-masing. Sistem Single Sign-On atau SSO digunakan untuk pengisian PDSS, pendaftaran SNMPTN, serta pendaftaran UTBK dan SBMPTN. Untuk itu, masing-masing calon peserta harus memiliki akun LTMPT. Calon peserta dapat membuat akun LTMPT pada laman portal.ltmpt.ac.id. Registrasi pada portal LTMPT dapat dilakukan pada tanggal berikut, yaitu registrasi akun LTMPT untuk pengisian PDSS dan pendaftaran SNMPTN dapat dilakukan mulai dari 4 Januari hingga 1 Februari 2021, khusus untuk lulusan tahun 2021 dan yang ingin ikut SNMPTN. Registrasi akun LTMPT untuk UTBK dan SBMPTN dapat dilakukan pada tanggal 7 Februari hingga 12 Maret 2021. Catatan, tanggal-tanggal berikut tetap bisa pada suatu waktu berubah, maka harus selalu mengecek di laman ltmpt.ac.id untuk update terbaru. SNMPTN adalah salah satu jalur untuk memasuki perguruan tinggi negeri tanpa adanya tes, dan seleksi didasarkan dengan pencapaian calon mahasiswa selama di SMA. Persyaratan untuk peserta yang hendak mengikuti SNMPTN yaitu siswa SMA, MA, atau SMK kelas terakhir yaitu kelas 12 pada tahun 2021 yang memiliki prestasi unggul, yaitu memiliki prestasi akademik dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh masing-masing perguruan tinggi negeri, memiliki NISN dan terdaftar di PDSS, memiliki nilai rapor semester 1 sampai dengan 5 yang telah diisikan di PDSS, serta peserta yang memilih program studi bidang seni dan olahraga wajib mengunggah portofolio. Peserta SNMPTN dapat memilih 2 program studi, baik dari 1 maupun 2 PTN. Jika peserta memilih 2 program studi, maka salah satunya haruslah di PTN yang berada pada provinsi yang sama dengan SMA, SMK, ataupun MA asal peserta. Namun jika hanya dipilih 1 program studi, maka PTN tersebut bisa di provinsi manapun. Disarankan pula bagi peserta untuk tidak lintas minat atau lintas jurusan, namun itu tergantung dengan ketentuan PTN yang dituju. Untuk tahapan pendaftaran SNMPTN lebih lanjut bisa dilihat di portal.ltmpt.ac.id. Jadwal kegiatan SNMPTN 2021 sebagai berikut. Peluncuran sistem penerimaan mahasiswa baru 2021 dimulai dari tanggal 4 Januari. Kemudian, registrasi akun LTMPT dapat dilakukan mulai dari tanggal 4 Januari hingga 1 Februari. Penetapan siswa yang eligible atau dapat mengikuti SNMPTN oleh sekolah yaitu pada tanggal 4 Januari hingga 8 Februari 2021. Pengisian PDSS dapat dilakukan mulai dari tanggal 11 Januari hingga 1 Februari 2021. Pendaftaran SNMPTN-nya sendiri dapat dilakukan mulai tanggal 15 hingga 24 Februari. Terakhir, pengumuman hasil SNMPTN yaitu pada tanggal 22 Maret 2021. Untuk tahapan pendaftaran lebih lanjut dapat dicek di laman portal.ltmpt.ac.id. SBMPTN adalah jalur memasuki perguruan tinggi negeri melalui jalur tes.
Ketentuan peserta SBMPTN 2021 sebagai berikut. Siswa SMA, MA, SMK, ataupun sederajat lulusan tahun 2019 dan 2020 harus sudah memiliki ijazah. Bagi lulusan SMA sederajat dari luar negeri, harus memiliki ijazah yang sudah disetarakan. Kedua, mengikuti dan memiliki nilai UTBK 2021. Ketiga, memiliki kesehatan yang memadai. Dan terakhir, wajib mengunggah portofolio bagi peserta yang memilih program studi bidang seni dan olahraga. Pendaftaran SBMPTN akan menggunakan nilai hasil ujian tulis berbasis komputer atau UTBK. UTBK 2021 dapat diikuti dengan persyaratan peserta antara lain memiliki akun LTMPT, siswa SMA, MA, SMK kelas 12 tahun 2021, atau peserta didik paket C tahun 2021, maksimal umur 25 tahun per 1 Juli 2021. Atau lulusan SMA, MA, SMK atau sederajat tahun 2019 dan 2020, atau lulusan paket C tahun 2019 dan 2020 dengan umur maksimal 25 tahun. Peserta mengikuti TPS, tes potensi skolastik, dan TKA, tes kompetensi akademik, sesuai prodi yang dipilih. Hasil UTBK 2021 hanya berlaku untuk penerimaan tahun 2021. Terakhir, peserta harus membayar biaya UTBK. UTBK 2021 akan kembali terdiri dari TPS yang mengukur kemampuan kognitif dan TKA yang mengukur pengetahuan dan pemahaman keilmuan. Setelah menentukan pilihan prodi, peserta wajib mengikuti kelompok ujian yang sesuai. Untuk kelompok ujian Sains dan Teknologi atau Saintek, peserta mengikuti materi ujian TPS dan TKA Saintek yang berisikan matematika, fisika, kimia, dan biologi. Untuk kelompok ujian Sosial dan Humaniora atau Soshum, peserta mengikuti materi ujian TPS dan TKA Soshum, yaitu geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Untuk kelompok ujian campuran, yaitu peserta mengikuti ujian Saintek dan Soshum, maka materi yang akan diujiankan adalah TPS serta TKA Saintek dan Soshum. Untuk pendaftaran UTBK pada tahun 2021, calon peserta dapat melihat informasi yang tertera pada laman portal.ltmpt.ac.id. Serta nantinya siswa yang sudah dinyatakan lulus SNMPTN 2021 akan ditolak untuk mendaftar UTBK. Pastikan kalian selalu update dengan informasi yang ada di laman portal LTMPT tersebut. Untuk UTBK 2021 akan dilaksanakan sebanyak 2 gelombang, di mana untuk tiap gelombangnya akan dilaksanakan selama 7 hari, dari Senin hingga Minggu. Serta untuk perharinya akan dilaksanakan 2 sesi. Namun, hal ini masih akan dapat berubah sewaktu-waktu, tergantung kebijakan dari pihak LTMPT. Terus update info resmi dari LTMPT ya, teman-teman. Untuk biaya pendaftaran UTBK 2021 dibedakan menjadi 2, yaitu untuk kelompok Saintek atau Soshum harus membayar sebesar Rp200.000, sedangkan untuk kelompok campuran harus membayar sebesar Rp300.000. Untuk pendaftaran SBMPTN, kalian bisa mengunjungi www.portal.ltmpt.ac.id. Jadwal UTBK dan SBMPTN 2021 sebagai berikut. Registrasi akun LTMPT dapat dilakukan mulai dari tanggal 7 Februari hingga 12 Maret 2021. Pendaftaran UTBK dan SBMPTN dapat dilakukan pada tanggal 15 Maret hingga 1 April. Pelaksanaan UTBK yaitu ada 2 gelombang, dengan gelombang pertama pada 12 hingga 18 April, serta gelombang kedua pada 26 April hingga 2 Mei 2021. Dan terakhir, pengumuman hasil seleksi jalur SBMPTN pada tanggal 14 Juni 2021. Catat baik-baik ya teman-teman tanggalnya. Dan terakhir, ada pula seleksi mandiri. Seleksi mandiri PTN merupakan penerimaan mahasiswa baru di suatu perguruan tinggi yang diadakan dan dikelola secara mandiri oleh perguruan tinggi tersebut.
di luar SNMPTN dan SBMPTN. Seperti contohnya di ITB, UI, ataupun UGM, mereka mengadakan penerimaan khusus di luar SNMPTN dan SBMPTN. Maka itu termasuk jalur seleksi mandiri. Ada beberapa jenis jalur seleksi mandiri yang diadakan, seperti ujian mandiri atau tulis, yang merupakan mekanisme seleksi mandiri melalui ujian atau tes tertulis. Ada pula seleksi rapor dan portofolio, merupakan mekanisme seleksi mandiri melalui seleksi rapor dan portofolio yang disubmit oleh masing-masing calon mahasiswa. Mirip dengan SNMPTN, tapi dilakukan secara mandiri oleh PTN yang bersangkutan. Kemudian ada pula seleksi nilai UTBK, yang merupakan mekanisme seleksi mandiri melalui nilai UTBK siswa. Maka PTN tidak akan mengadakan tes lagi, tapi cukup melihat hasil UTBK calon mahasiswa untuk kemudian diurutkan dari yang terbaik. Jadi, pendaftar haruslah ikut UTBK pada tahun itu. Dan terakhir, ada pula seleksi mandiri dengan penilaian campuran, yaitu menggunakan campuran dari ujian tulis atau ujian rapor dan portofolio, ataupun melalui nilai UTBK. Ada beberapa perguruan tinggi yang mengadakan seleksi mandiri, seperti misalnya di ITB terdapat SMITB, kemudian di UI terdapat SIMAK UI, lalu di UGM ada juga Tutul UGM, di ITS terdapat SMITS, di UNS terdapat SMUNS, dan di UNY terdapat SMUNY. Untuk mengetahui lebih lanjut tahapan dari seleksi mandiri masing-masing perguruan tinggi, dapat dikunjungi situs masing-masing PTN yang melaksanakan seleksi mandiri tersebut. Selain SBMPTN, SNMPTN, dan seleksi mandiri, terdapat pula jalur masuk untuk Politeknik Negeri dan Kedinasan, antara lain PMDKPN, yaitu penelusuran minat dan kemampuan Politeknik Negeri, yang merupakan jalur penerimaan mahasiswa baru yang ingin melanjutkan pendidikannya ke Politeknik Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Untuk mengikuti seleksi jenis ini, kalian tidak perlu mengerjakan tes tertulis, hanya saja kalian harus menginput nilai rapor semester 1 sampai semester 5 selama masih aktif bersekolah di SMA, SMK, MA, atau sederajat. Kemudian ada pula ujian masuk perguruan tinggi kedinasan atau PTK yang menawarkan kuliah dengan biaya terjangkau dan beberapa gratis dan mendapatkan uang saku setiap bulan, beberapa diantaranya semi militer. PTK berbeda dengan PTN. Di PTK mahasiswa akan kuliah dan setelah lulus dapat langsung bekerja. Informasi lengkap pendaftaran jalur ini bisa diakses di alamat PTK masing-masing. Dan terakhir, ada UMPN, yaitu Ujian Masuk Politeknik Negeri, yang merupakan seleksi penerimaan mahasiswa baru Politeknik Negeri melalui ujian tertulis. Setiap Politeknik Negeri memiliki jalur seleksi ini, tetapi sistem penyelenggaraan kembali kepada kampus masing-masing, tidak seperti jalur PMDKPN yang diatur secara keseluruhan oleh panitia umum. Untuk jalur UMPN ini tidak akan ada panitia pusat, jadi kalian harus mencari info dari web masing-masing politeknik. Pada akhirnya, untuk bisa mendapatkan kesempatan mengenyam pendidikan di perguruan tinggi adalah perjuangan yang panjang. Perjuangan tersebut tidaklah instan dan tentu dipenuhi oleh berbagai rintangan dan segala ujian-ujian yang ada. Tapi, percayalah, semua itu tidaklah akan pernah menjadi sesuatu yang sia-sia. Terus berusaha dan berdoa, hingga Tuhan sendiri yang akan memberikan jawabannya. Sekian, terima kasih. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Buatku, menari adalah hidup, dan hidup adalah menari. Sejak kecil, aku ingin menekuni dunia seni tari. Aku sempat ragu, apa mungkin aku bisa menimba ilmu hingga perguruan tinggi. Tapi ibu hanya berpesan
agar aku tidak berhenti untuk mengejar mimpi. Sampai akhirnya, aku menemukan kesempatan kuliah seni tari di ISI Surakarta lewat Fair and Lovely Bintang Beasiswa. Sejak saat itu, aku semakin giat belajar untuk mewujudkan impianku. Mimpiku untuk melestarikan budaya ini masih panjang. Aku harus lebih mendalami seni tari lewat pendidikan yang lebih tinggi, karena pendidikan adalah jalan meraih mimpi. Sekarang, kamu juga bisa meraih impianmu bersama Fair and Lovely.